Mama yakin kamu pasti sembuh. Kamu jangan biarkan Yasmin dan Romeo menang. Gak boleh. Cinta kita. Alhamdulillah untungnya orangnya udah ditangkap ya. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa kok. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk kalian semua. Sekalian saya mau minta izin untuk pulang ke rumah saya. Saya mau memulai hidup baru lagi. Oh, kamu nggak mau di sini aja? Aku rasa kalau kamu di sini kamu akan lebih aman loh. Makasih ya Yas, kamu baik banget. Tapi kan sekarang aku udah nggak takut lagi. Dan di rumah aku juga udah gak ada suami aku lagi. Jadi aku mau menjaga diri aku sekalian jaga anak aku. Ya udah, tapi kalau butuh apa-apa bilang aja ya. Iya Yas, makasih ya. Aku udah masakin buat kalian semua. Yuk makan. Yuk. Ini sih calon suami bakalan seneng terus nih kalau dimasakin kayak gini. Iya dong, gak salah pilih kan? Gue jadi nggak sabar. Lihat lo sama Alisa cepetan nikah. Tapi aku mau nanya deh, kalian gimana progres pernikahan kalian? Udah mau selesai kok. Yaudah, kita cheers dulu. Semoga pernikahan aku sama Dirga lancar. Amin. Cheers. Ini kurang ajar nih. Mereka bisa hidup bahagia. Sedangkan aku divonis mati. Ini nggak boleh terjadi. Aku nggak boleh membiarkan ini. Sayang, kenapa? Sakit. Sayang. Perut kamu sakit? Hah? Kenapa bisa sakit, sayang? Nggak tahu sakit. Saya sakit. Oke, kita cek sarangnya, kita ke rumah sakit. Sebentar. Alisa, maaf Alisa. Kenapa, Rom? Gini, perutnya Yasmin sakit. Aku harus ke rumah sakit sekarang ya. Aku nitip ya, jaga rumah. Iya. Rom, Kenapa? Yasminnya mana? Yasmin nikah. Oh iya, aku lupa. Gimana sih? Sayang, aku sakit. Kamu kemana sih? Sayang. Sayang, maafin aku, sayang. Kamu gimana sih, masa aku ditinggal? Iya, aku panik tadi, sayang. Saking paniknya aku lupa bawa kamu ke rumah sakit. Yas, kamu kenapa? Sakit. Pelan-pelan, sayang, pelan-pelan. Ya. Yasmin, kamu kenapa? Ya Allah.
Ya Mbak, dia tiba-tiba perutnya Yasmin sakit, makanya sekarang kita ke rumah sakit aja biar dicek. Nah, cepetan sekarang. Mungkin dia mau keluar. Gak mungkin Mbak, gak mungkin. Sayang. Sakit. Ya sayang, aku tahu sayang. Kamu sabar, ini bentar lagi kita nyampe rumah sakit sayang. Sakit. Sayang, udah. Oke. Sayang, gini aja yang ini. Kamu rebus tangan aku nih, nggak apa-apa. Gak apa-apa, remes yang kenceng sayang. Pegang aja. Yang penting kamu nggak sakit sayang. Sayang. Sakit. Sayang. Aku juga sakit ini. Sayang, iya, nggak apa-apa. Sakit banget ya. Sayang, kayak jari aku patah deh sayang. Aduh. Sakit. Ya Allah, tolong selamatkan istri dan anak aku ya Allah. Semoga mereka baik-baik aja. Halo. Halo, Rom. Gimana Yasmin sama bayinya? Aku masih belum tahu. Aku masih nunggu kabar dari dokter yang nanganin Yasmin. Gimana? Belum ada kabar katanya. Aduh. Ini kok Dirga bisa di sini? Iya, tadi aku yang kasih tahu Dirga, Rom. Aku khawatir banget soalnya, jadi aku telepon Dirga dan aku suruh dia ke sana buat temenin kamu di rumah sakit. Yaudah kalau gitu nanti aku kabarin lagi ya. Doain ya tolong. Iya, Rom. Aku tunggu kabar dari kamu ya. Ngelondong ini. Semoga mereka baik-baik aja ya. Amin. Ya, Alisa tadi kabarin gue. Yasmin belum ada kabar ya? Iya, gue juga lagi nungguin kabar dari dokter yang nanganin dia. Ya udah, Yasmin sama anak lo pasti baik-baik aja kok. Dokter, gimana kondisi istri dan anak saya, dokter? Tenang saja, Dokter Romeo. Istri dokter dan bayi dalam kandungannya baik-baik aja kok. Yasmin hanya mengalami Braxton High Contraction. Dan kami juga sudah melakukan USG. Untuk saat ini Bu Yasmin hanya perlu istirahat aja. Dokter, saya udah khawatir dokter. Bro, maksudnya apaan sih? Kontraksi palsu. Oh, Braxton Hicks Contraction itu kontraksi palsu. Bet banget sih bilangnya fake contraction. Ya biasa memang kalau usia kandungan segini, apalagi kan ini anak pertama ya. Jadi wajar kalau panik dok. Iya, tapi ke depannya gimana dokter? Apakah akan sering terjadi seperti ini? Dari usia sekarang hingga sampai nanti melahirkan. Jadi nanti kita hitung berapa sering kontraksinya. Kalau semakin sering, jadi lebih baik dibawa lagi ke rumah sakit ya. Tapi istri saya udah diperbolehkan untuk pulang dokter. Boleh, nggak apa-apa dokter. Dibawa pulang aja biar istirahat di rumah. Ya. Saya permisi dokter. Mari Silakan, Pak. Ya. Gue udah khawatir banget sama Yasmin. Karena lo tau sendiri kan, umur bayinya juga udah masuk usia 7 bulan. Ya. Saya permisi dulu ya dok, Bu. Nah. Oh, kamu gitu sih sayang? Aku malu. Aku pikir aku mau lahiran. Ya udah sayang, wajar kok emang. Kata dokter emang sakitnya tuh kayak mau lahiran beneran sayang. Tapi itu cuma kontraksi palsu, udah ya? Tapi sakit banget. Iya, ngerti sayang. Aku juga sakitin tangan kamu ya. Patah beneran nggak? Hampir sih, tapi nggak sampai patah. Ya ampun ya, kamu jam segini bikin semua orang panik tau nggak? Aku aja lagi tidur tadi langsung kesini. Sudah kamu? Ya tadi Alisa telepon aku, dia panik banget, terus takut Romeo juga kenapa-napa. Aku bikin semua orang panik ya. Apa sayang? Aku seneng, aku lega. Kalau kamu nggak apa-apa, kita pulang sekarang aja ya. Kata dokter kamu boleh pulang. Daripada nanti udah semakin malam, mending kita pulang sekarang ya. Tapi aku lapar tau, aku pengen nasi uduk sama ayam goreng. Ada yang buka nggak ya? Sayang, ini jam 2 sayang. Siapa yang jualan? Terus kan gimana? Aku mau itu loh. Udah sih Rom, kita muter-muter aja. Cari makan. Gue juga lapar nih. Ada teman. Enggak, gue bisa maklumin. Kalau Yasminnya lagi ngidam. Lu ngidam? Ya kan gue masih dalam masa pertumbuhan. Gede itu masih masa pertumbuhan, gak tau malu deh.
Terus bentar ya, aku kabarin Alisa dulu sama Mbak Dia. Mereka tadi khawatir soalnya. Halo Rom, gimana? Yasmin sama bayinya baik-baik aja kan? Iya, Alisa. Yasmin baik-baik aja kok. Kata dokter dia cuma ngalamin kontraksi palsu aja. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga Yasmin baik-baik aja ya sama bayinya ya. Ya, ini aku sama Yasmin mau nyari makan dulu sebelum pulang. Kayaknya sih dia pengen nasi uduk sama ayam bakar. Kamu mau nitip gak? Kalau mau sekalian aku bawain pulang. Enggak ah, ini udah jam berapa? Aku kan mau nikah, Rom. Nanti yang ada malah berat badan aku naik. Kan Alisa harus jaga berat badan, Dokter Romeo. Calon pengantin. Yaudah kalau gitu, kalian tidur aja ya. Ya, hati-hati ya, Rom. Oke. Kata Alisa, dia nggak pengen makan. Soalnya dia harus jaga badan kan, buat persiapan pernikahan. Kalau cowok kayak nggak ngaruh deh. Nggak usah diet-diet. Bisa makan. Bisa aja ya, saya lapar. Gini yuk. Aduh. Aduh. Pak Angga. Badan Bapak demam tinggi. Aduh sakit semua. Dok, tolong telepon mama saya dong. Halo. Bu, Pak Rangga, Bu. Pak Rangga makin parah, Bu. Badannya demam tinggi. Tadi batuk-batuk dan mau muntah, cuma nggak ada yang keluar, Bu. Astaga, ini pasti efek kemo. Sekarang juga kamu panggil dokter untuk datang ya, periksa. Baik, Bu. Nyonya, tengah malam begini Nyonya mau pergi kemana? Gak usah banyak tanya, saya ada urusan karena teman saya kecelakaan, saya harus datang. Ingat, jaga rumah, gak boleh kotor, gak boleh masukin orang sembarangan ya. Iya, Nya. Nyonya tengah malam mau jenguk temennya. Masa sih malam-malam begini? Kasih tahu Non Alisa aja lah. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Saya lihat kenapa semakin parah ya dokter? Ini efek dari kemonya, Bu. Oh, tapi kemarin-kemarin nggak apa-apa. Kenapa jadi seperti ini anak saya dokter? Efek kemo memang mengalami yang namanya muntah, mual, rambut rontok, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Karena imunnya Pak Rangga semakin melemah, sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Saya khawatir kondisinya nanti akan semakin drop. Dokter, saya kan udah pernah bilang sama dokter, anak saya tidak bisa dibawa kemana-mana. Apalagi situasinya nggak mungkin dokter, kalau sampai dibawa ke rumah sakit di luar. Saya minta sama dokter, lakukan apa aja. Apa aja pengobatannya di sini, tidak perlu kemana-mana, yang penting anak saya sembuh. Tolong dokter. Baik, Bu. Tapi dokter tahu kan konsekuensinya kalau anak saya nggak sembuh? Baik, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Baik. Misi, Bu. Ya. Enggak, sayang.
Kamu harus kuat ya sayang. Kamu harus sembuh. Mama yakin kamu bisa melewati ini semua. Ya? Tapi sakit semua, Ma. Ya sayang. Mama tahu pasti sakit. Tapi tolong. Kamu harus kuat. Mama yakin anak mama pasti kuat. Mama yakin kamu pasti sembuh. Kamu jangan biarkan Yasmin dan Romeo menang. Gak boleh. Mereka gak boleh menang. Kamu harus sembuh, ya? Tapi gimana, Ma? Ini semua sakit banget rasanya. Mau kemana, Ma? Mama harus pulang. Padahal Mama masih mau di sini. Mama takut semua orang akan curiga, apalagi polisi. Karena Mama sering pergi. Tapi sebenarnya Mama mau di sini mau nemenin kamu. Ya, Ma, nggak apa-apa. Mama pulang aja. Yang kuat ya sayang. Iya, Ma. Papa gak sabar pengen cepet-cepet ketemu sama kamu. Papa pengen gendong-gendong kamu, sayang-sayang kamu, cium-cium kamu. Pengen deh, kamu cepat lahir. Tapi jangan sampai kamu sakitin mama kamu. Sabar ya, bentar lagi ya. Ya, aku tahu. Cuma aku gak sabaran aja. Apa? Kamu juga gak sabar? Sama dong. Ini kira-kira ide kita diterima gak ya sama Yasmin sama Romeo? Bisa diterima lah. Masa sih? Kita kan udah siapin semuanya. Kayak ada suara Dirga. Iya ya. Dia ngapain ya pagi-pagi kesini?